Baik, saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan berpikir kami, saya selaku pembicara pertama izinkan memberikan beberapa definisi terkait kata kunci penting dalam mosi yang diperdebatkan, agar nantinya argumen kami bisa terarah dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dan penting untuk masa depan industri Indonesia, yaitu perkembangan tenaga ahli asing dalam pengembangan industri 5.0 di Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa industri 5.0 mewakili perubahan paradigma dalam dunia industri. Hal ini merupakan langkah evolusi baru dalam landscape industri global dan merupakan perpaduan antara teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, otomasi cerdas, dan interaksi manusia-mesin yang semakin integratif. Era ini melibatkan transformasi yang tidak hanya dalam cara kita bekerja, tetapi juga dalam cara kita berpikir, merancang, dan menjalankan operasi industri. Sebagai negara kepulauan dengan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan tren industri ini mencapai kemajuan ekonomi teknologi yang berkelanjutan. Latar belakang dari mosi yang kami bawa adalah adanya transformasi dalam industri 5.0 yang mendorong Indonesia untuk mengadopsi pengetahuan dari luar. Di Indonesia, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam terkait teknologi ini mendorong perbincangan mengenai perlunya mendatangkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan keterampilan dalam industri 5.0. Definisi dari tenaga kerja yang berasal dari negara lain dan bekerja di Indonesia. Keberadaan mereka ini telah menjadi topik yang penting untuk diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bisa datang untuk bekerja dalam berbagai sektor seperti industri, manufaktur, konstruksi, energi, teknologi informasi, dan masih banyak sektor lainnya. Di satu sisi, mendatangkan tenaga ahli asing dalam perkembangan industri 5.0 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Mereka bisa mengisi celah dalam negeri yang mungkin belum terampil seperti di luar negeri. Dengan membawa pengetahuan baru, ide-ide inovatif, dan praktik terbaik dari berbagai belahan dunia, tenaga ahli asing bisa mempercepat proses adaptasi dan pelaksanaan teknologi mutakhir di sektor industri. Namun di sisi lain, permasalahan terkait dengan penggunaan tenaga ahli asing juga memerlukan pertimbangan serius. Perlu diingat bahwa pengembangan industri adalah tentang pembangunan kapasitas dalam negeri, dan tidak seharusnya terlalu bergantung pada tenaga ahli asing karena dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia lokal. Selain itu, ada potensi resiko penggantian tenaga kerja lokal oleh tenaga ahli asing yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Sadari dari awal bahwa masuknya tenaga ahli asing ke Indonesia, terutama ketika adanya industri 5.0 ini, pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah industri itu sendiri, dan yang ketiga adalah negara itu sendiri. Yang pertama, kenapa hal ini bisa dijustifikasi? Yaitu argumen kami yang pertama, tenaga ahli asing ini tuh jauh lebih profesional dan berkompeten, sehingga dampak atau hasilnya itu akan jauh lebih cepat terlihat. Kenapa ini bisa dijustifikasi? Yang pertama, perlu diketahui, perlu dinotis bahwa tenaga ahli asing yang kami rekrut adalah tenaga ahli asing yang memang mereka setidaknya mereka udah bersertifikasi, atau bahkan mereka udah lulus, udah biasa mengoperasikan teknologi-teknologi terbarukan yang akan mereka pelajari atau mereka terapkan di Indonesia ketika mereka bekerja di sini. Nah, ketika mereka udah terbiasa menggunakan alat tersebut di negaranya dan mereka datang ke Indonesia, tentunya mereka berarti bukan main-main aja, bukan. Mereka udah benar-benar itu bidangnya mereka, itu keahlian mereka, dan mereka udah terbiasa. Jadi pada akhirnya ini bakalan hasilnya kepada perusahaan itu juga bakal lebih cepat, dan masyarakat pada akhirnya juga dapat dengan mudah menjadi motivasi masyarakat untuk mereka nggak mau mereka juga harus belajar tentang digitalisasi ataupun tentang industrialisasi yang terbaru dengan alat-alat atau teknologi yang terbaru pula, bukan? Nah, masuk kepada BOP kami yang pertama, yaitu perlu diketahui bahwa jumlah melek pendidikan Indonesia itu masih rendah, dan kalau kita memaksakan masyarakatnya untuk mereka belajar atau mereka dipaksakan untuk mengoperasikan alat-alat yang canggih itu ketika tingkat pendidikan kita masih rendah, itu jatuhnya lebih merugikan masyarakat. Karena yang pertama, kenapa bakal merugikan? Yang pertama, bagi masyarakat itu sendiri, ketika mereka dipaksakan untuk mengoperasikan alat-alat canggih tersebut, itu bakalan berpeluang banget atau berpotensi alat-alat tersebut itu dengan mudah untuk mengalami kerusakan, karena mungkin aja mereka salah pencet. Dan pada akhirnya ketika mereka terus-menerus melakukan
melakukan kesalahan, pada akhirnya mereka juga bakal dipecat bakal dipecat bukan? Jadi ketika kita terus memaksakan masyarakat, pada akhirnya masyarakat ini adalah vulnerable actors yang pada akhirnya juga bakalan menerima konsekuensi ataupun akibat dari adanya industri 5.0 ketika mereka dipaksakan untuk mengoperasikan alat-alat tersebut dan mengesampingkan pentingnya masuknya TAA. Lalu yang kedua, ini tuh dapat menjadi ajang untuk kita transfer teknologi. Kenapa hal ini bisa dibenarkan? Yang pertama, ketika TA itu datang, mereka itu langsung kerjain dua hal. Yang pertama adalah mereka bekerja karena kita kontrak. Yang kedua, mereka juga sekaligus dapat menjadi mentor karena tenaga kerja di Terus, sampingnya itu interupsi diterima. bagaimana Anda bisa menjamin manfaat yang didapatkan Indonesia menjadi lebih maksimal apabila TAA yang masuk ke Indonesia itu dikontrak dalam waktu yang relatif singkat, dan bagaimana transfer teknologi tersebut bisa menjamin akan memberikan manfaat juga ke Indonesia? Terima kasih. Baik, kenapa kemudian TAA ini bisa masuk meskipun dalam waktu yang singkat dan hasilnya bakalan kelihatan cepat? Yang pertama, ketika mereka udah datang ke Indonesia, mereka ini udah profesional banget dan pastinya industri itu sendiri juga nggak bakal ngerekrut ataupun banyak tenaga kerja Indonesia yang bakal masuk dan belajar dengan TAA itu sendiri bukan. Jadi pada akhirnya yang bakal belajar di situ adalah memang orang-orang yang memiliki kemampuan juga. Jadi ketika mereka menerima materi itu akan jauh lebih mudah dan dalam waktu mungkin 2 sampai 3 tahun itu mereka juga kurang lebih bakal bisa ngoperasiin itu. Karena pada akhirnya kalau kita nggak mau menerima tenaga ahli asing ini, pada akhirnya kita bakalan jauh lebih rugi karena kita bakal ketinggalan dari negara-negara yang lain. Jadi meskipun cuma 2 sampai 3 tahun ataupun 1 sampai 2 tahun aja kita kontrak tenaga ahli asing ini, pada akhirnya mereka juga bisa ngasih output yang baik. Yang pertama bagi industri itu sendiri karena mereka udah bisa memulai industri 5.0, dan yang kedua adalah masyarakat di sekitar mereka juga udah bisa termotivasi dan bahkan mereka udah bakalan terbiasa dengan adanya teknologi terbarukan yang bakal ada di pabrik-pabrik atau bahkan di industri-industri yang lainnya. Lalu masuk ke argumen kita yang selanjutnya, ya ini argumen kami yang selanjutnya adalah ini tenaga ahli asing ini jauh lebih sulit untuk disuap atau korupsi. Kenapa gitu? Kita aja ketika mereka masuk ke negara kita, mereka udah semaksimal mungkin untuk menjaga citra baik mereka dan sekaligus negaranya dan orang-orang yang mengontrak mereka sekali bukan. Dan yang selanjutnya adalah banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi. Yang pertama tentunya kesulitan bahasa. Mereka tentunya belum bisa lancar bahasa Indonesia. Ketika mereka akan disuap ataupun melakukan korupsi ini akan jauh lebih sulit karena yang pertama mereka tentunya udah menjaga citra baik, mereka datang ke Indonesia, mereka digaji, mereka dikontrak, biasanya gaji mereka juga lebih gede karena mereka udah lebih berkompeten, mereka lebih profesional. Dan ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka akan meminimalisir tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merugikan mereka di masa yang akan datang. Apalagi jika mereka korupsi, mereka suap dan lain sebagainya, itu bakal dinotis oleh perusahaan-perusahaan dan track record dia juga bakalan jelek bukan pada akhirnya. Jadi ketika mereka melakukan hal tersebut itu akan merugikan mereka. Jadi ini sangat kecil banget peluangnya ketika mereka akan melakukan suap ataupun korupsi-korupsi tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami meyakini bahwa tenaga ahli asing yang masuk ke dalam Indonesia itu layak untuk diapresiasi, bahkan layak mereka untuk diterima di Indonesia karena yang pertama, kita masih belum punya SDM yang cukup untuk memasarkan para masyarakat beradaptasi dengan industri 5.0, dan dengan adanya TAA mereka akan jauh merasa termotivasi dan para TAA ini dapat menjadi mentor untuk kedepannya sehingga industri 5.0 di Indonesia ini akan jauh lebih mampu, jauh lebih bagus dan tentunya berada pada waktu yang tepat, tidak dalam waktu yang cepat tetapi sia-sia. Maka dari itu kami percaya bahwa kami layak memenangkan perdebatan pada sore hari ini. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Jadi terlalu utopis, tidak realistis, dan tidak mengerti bagaimana realita fakta lapangan tidak membuat Anda memenangkan perdebatan pada sore hari ini. Kenapa? Karena ada beberapa argumen yang perlu saya rasa untuk dibidas untuk mengklarifikasi bagaimana tim pemerintah bisa memberikan argumen-argumen yang kurang tepat untuk case pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentang resiko transfer pengetahuan. Diketahui bahwa jika tenaga ahli asing hanya dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu pendek, jangka waktu singkat, maka hal ini dapat mengurangi transfer pengetahuan dan juga teknologi yang seharusnya bisa dilakukan kepada tenaga kerja lokal. Apabila digadang-gadang dari tim pemerintah dengan adanya TAA ini bisa membangkitkan produktivitas, bisa menjadi mentor, bisa mengajari, padahal apabila kontrak yang dilakukan secara singkat itu tidak bisa melakukan transfer teknologi atau transfer pengetahuan secara maksimal, dan tentunya ini akan berdampak pada kurangnya atau sia-sianya orang-orang pekerja lokal yang berada di bawah TAA itu untuk bekerja bersama mereka, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu apa-apa, dan itu juga akan berpengaruh pada perkembangan proyek Indonesia selanjutnya, tidak akan bisa didapatkan secara maksimal karena kita akan terus menerus bergantung dan juga dependen pada tenaga ahli asing. Dan juga transfer atau pengetahuan ini sifatnya seperti utang, di mana ketika kita mengkontrak mereka membawa teknologi mereka membawa mesin-mesin canggih mereka, dan di situ ketika kontraknya habis kita seolah-olah dipaksa untuk membeli kok, dan juga
membayar teknologi mereka, kita membeli mesin-mesin mereka supaya tetap bisa melaksanakan proyek yang kita inginkan sesuai dengan tenggat waktu yang kita butuhkan juga. Maka dari itu sebenarnya risiko transfer pengetahuan ini jauh lebih besar daripada yang digadang-gadang keuntungannya oleh tim pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah masih banyak sekali argumen-argumen yang saya rasa kurang tepat untuk dibawakan pada musik kali ini, karena tim pemerintah sepertinya lupa bahwa mereka adalah pemerintah yang seharusnya memberikan dukungan pada pengembangan industri 5.0 di Indonesia. Di sini, dengan adanya pengembangan industri 5.0 di Indonesia, kemudian didukung oleh bagaimana tim pemerintah menyatakan memfasilitasi tenaga ahli asing, otomatis itu akan merugikan Indonesia. Kenapa? Karena hal ini bisa dijustifikasi dengan apabila orang-orang yang berada dalam pengembangan industri 5.0, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari pengembangan industri 5.0 jika orang-orang di dalamnya, aktor-aktor di dalamnya, orang-orang yang bekerja di dalam pengembangan itu sendiri adalah orang-orang yang bukan orang Indonesia. Bagaimana keuntungannya bisa maksimal didapatkan, bagaimana outputnya, frameworknya sesuai dengan harapan kita kalau yang mengerjakan bukan orang-orang kita. Maka dari itu, hal ini juga tidak bisa dibenarkan pendapat dari tim pemerintah. Maka dari itu tim kontra dengan tegas mengatakan bahwa seharusnya tidak, yang dikembangkan bukan tenaga ahli asing, tapi tenaga ahli Indonesia yang difasilitasi dengan berbagai macam short class, kemudian pelatihan life skill, bootcamp, dan lain sebagainya, supaya bisa bersaing di era digitalisasi dan juga bisa mengantarkan Indonesia ke pengembangan industri 5.0 yang lebih baik lagi. Kemudian, tenaga ahli asing ini dapat mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga ahli lokal. Kenapa? Sehingga dengan adanya tenaga ahli asing ini tentu akan mengurangi lapangan pekerjaan, karena mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dan tentunya spillover efeknya adalah meningkatkan angka pengangguran, karena lapangan kerja yang seharusnya dari awal bisa diambil oleh orang Indonesia apabila difasilitasi dengan benar oleh tim pemerintah, malah diambil oleh tenaga ahli asing, karena tim pemerintah tidak menyadari bahwa grassroots problemnya. Interupsi diterima? Oke, bagaimana bisa dikatakan bahwa ini dapat mengurangi lapangan pekerjaan? Padahal dari awal kami telah mengatakan bahwa lapangan kerja yang bakal diambil oleh TAA adalah sektor-sektor yang memang udah pakai teknologi canggih. Jadi masyarakat memang belum mampu. Hal ini bisa dijustifikasi karena dari tim pemerintah sendiri tidak menyadari bahwa grassroots problem dari hal ini adalah bagaimana tim pemerintah bisa mengabaikan sumber daya lokal dan malah mementingkan sumber daya asing. Di sini apabila sedari awal pemerintah memberikan upaya-upaya yang baik untuk memberikan fasilitas kepada sumber daya lokal, otomatis tenaga ahli tersebut, tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang sudah ada tidak perlu diberikan kepada tenaga ahli asing, karena tenaga ahli dari berdaya lokal juga bisa bersaing di sana. Maka dari itu, sudah sedari awal dengan jelas apabila lapangan pekerjaan yang memang seharusnya bisa diberikan kepada tenaga ahli lokal, sumber daya lokal, malah diambil oleh tenaga ahli asing, dan itu akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan spillover efeknya akan ada ketimpangan, kemudian menciptakan kelas-kelas, menciptakan standar ganda antara pekerja asing dan juga pekerja Indonesia, adanya kemiskinan, kemudian muncul juga kriminalitas lagi karena orang Indonesia atau pemerintah bahkan tidak menghargai sumber daya yang memiliki low skill. Di sini padahal sebenarnya solusi dari tim kontra adalah tim pemerintah bisa memberikan fasilitas kepada sumber daya lokal supaya mereka bisa bekerja dan juga memiliki skill yang baik untuk bisa bersaing di era digitalisasi. Dan dengan adanya sumber daya asing ini tentu saja akan mengancam kedaulatan nasional. Kenapa? Karena Cina sendiri memberikan angka yang jelas nih, 52% tenaga ahli harus dari mereka. Itu tentu saja akan mengancam kedaulatan lokal, karena penggunaan tenaga ahli asing yang tidak diatur dan baik dapat meningkatkan risiko masalah hukum. Tentunya kami dengan bangga menyatakan bahwa tim kontra layak sekali untuk memenangkan perdebatan pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Di sini saya akan memberikan closing statement dan juga beberapa ulasan terkait argumen yang disampaikan oleh pembicara dari tim pro dan juga tim kontra. Perkembangan tenaga kerja ahli asing sebagai suatu fenomena sosial di Indonesia di era industri 5.0 ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, sesuai dengan argumen tim pro yang berorientasi pada pemasifan pembangunan industri, tim pro berhasil memberikan justifikasi yang kuat bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal. Mereka justru menjadi mentor dan bisa berkontribusi untuk memberikan manfaat lainnya. Tenaga kerja asing hadir sebagai upaya percepatan pembangunan industri dalam negeri dan dapat menjadi sarana transfer teknologi serta pemacu semangat tenaga kerja lokal. Para pekerja lokal bisa belajar serta mengadopsi banyak hal dari tenaga kerja asing, terutama mengenai skill penguasaan sistem teknologi digital dan mesin industri yang canggih. Namun tentunya segala fenomena datang dengan sisi negatifnya. Dari sisi tim kontra yang berangkat dari keresahan masyarakat kecil, keberadaan tenaga ahli asing dinilai dapat menciptakan kelas baru dan memicu rasa cemburu dari masyarakat lokal. Ditambah lagi dengan regulasi mengenai tenaga ahli asing yang belum dibentuk dengan baik, menambah resiko untuk mempekerjakan mereka.
Dalam argumen tim pro, menemukan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan dipersiapkan oleh pemerintah. Selain regulasi, durasi kerja yang singkat dari para tenaga ahli asing ini menimbulkan pertanyaan mengenai klaim pemerintah yang menjadikan tenaga kerja asing sebagai mentor. Tim kontra juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan lapangan kerja telah menyerap pekerja lokal terlebih dahulu, sehingga tidak muncul anggapan bahwa pemerintah mengistimewakan tenaga kerja asing di atas tenaga kerja lokal. Statement dari tim kontra juga memberikan beberapa solusi bahwa seharusnya pemerintah melatih sumber daya lokal, bukan malah menggantikan mereka dengan sumber daya asing. Sekian dari saya, pembicara terakhir, saya akan mengutip suatu kalimat, berbuat untuk sebuah harapan dan tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.